Maka sesungguhnya
Penting tak berkah itu? Apa arti berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Nah, buktinya boleh Bapak Ibu untuk lebih meyakinkan, coba sekali waktu tidak usah sahur, supaya lebih tahu, lebih terasa. Penelitian kalau yang sering dilakukan oleh orang ahli macam profesor misalnya, banyak profesor masuk Islam lantaran dia meneliti terlebih dahulu. Di antaranya ada profesor dari Amerika Serikat, Ma'asyiral Muslimin rahimahumullah, yang mereka melakukan penelitian tentang ngapa di dalam Islam itu najis anjing harus atau babi harus dibasuh dengan 7 kali basuh, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, ini profesor ini pernah melakukan penelitian, di antaranya dia melihat 2 piring. Kemudian dikumpulkan berbagai macam deterjen yang ada. Lalu 2 piring tadi dijilatkan dengan anjing. Setelah masing-masing dijilat oleh anjing, sikap dibersihkannya dengan berbagai deterjen tadi. Singkat cerita, tetap masih ada rabies anjing. Yang sikap dilakukannya sesuai dengan syariat Islam. Dibasuh dengan 7 kali basuh, salah satu dicampur dengan tanah. Begitu Ma'asyiral Muslimin rahimahumullah, sampai campuran dengan tanah tadi, waktu dilihat tak ganti sama sekali rabies anjing itu. Akhirnya apa? Langsung profesor tadi masuk Islam. Artinya Ma'asyiral Muslimin rahimahumullah, insya Allah tidak ada salah juga kalau kita nak buktikan hadis Nabi, di mana kata Nabi dalam sahur itu ada keberkahan. Sekali-sekali tak usah makan sahur. Atau barangkali Ma'asyiral Muslimin rahimahumullah memang pernah kita tidak makan sahur karena umpamanya kesiangan. Ustaz tanya ibu bapak, kalau kita kesiangan malamnya, kita belum berniat puasa, kira-kira bisa tak kita puasa siang hari? Bisa tak? Kalau puasa sunnah boleh. Seperti Nabi pernah suatu hari waktu balik dari kegiatan sehari-hari biasa, balik ke rumah, nanya makanan sama istri, apa kita ada makanan? Dijawab oleh istri, tak ngerti akan Rasulullah. Sudah kalau jadi itu aku puasa. Puasa apa? Puasa sunnah. Apa itu puasa wajib boleh juga yang ke siang hari? Ternyata tidak. Tidak. Kalau puasa wajib, niatnya wajib malam hari. Ada hadis dari Hafsah Ummul Mukminin, Nabi bersabda, "Man lam yubayyin siyama qabla al-fajr, fala siyama lahu." Siapa yang belum menetapkan puasanya itu dalam artian dia belum berniat pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Nah, hati ini masalahnya. Tapi alhamdulillah biasanya yang sudah kita waris dari ulama-ulama kita dulu, yang mereka cerdas-cerdas, yang mereka memang sungguh-sungguhnya untuk melakukan ibadah kepada Allah, mereka sudah buat antisipasi dulu. Di antaranya setelah selesai sholat tarawih dan witir, itu ada biasanya imam mimpin niat. Imam atau mimpin niat. Niat apa? Niat puasa. Tidak tahu di sini ada juga. Alhamdulillah. Berarti
insya Allah untuk yang sholat di sini tarawih dan witir aman walaupun kesiangan. Bahkan ada ulama membolehkan ma'asyiral muslimin rahimahumullah untuk mengantisipasi tadi bertakwa niat pada puasa wajib itu dia wajib malam hari, atau yang membolehkan niat puasa dari awal masuk Ramadan sampai akhir, niat sebulan penuh. Sehingga pada saat ada waktu kita kesiangan, tidak sempat lagi sahur, niat sudah aman. Ngapa? Karena sudah dilakukan. Nah, balik ke manfaat kita sahur ini, ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ternyata di dalam sahur itu ada keberkahan, dan keberkahan itu ziyadatul khair, artinya bertambah-tambahnya kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kita ini sama cak Mesir. Kita ini sama cak Mesir. Mesir butuh minyak. Nah, tubuh kita juga cari butuh makan minum. Nah, dengan makan minum itu, insya Allah timbul energi. Dan ini memang sudah jadi kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu makan minum itu dalam Islam bisa jadi nilai ibadah. Ngapa? Karena ada perintah. Kulu wasrabu, kata Allah. Makanlah dan minumlah oleh kalian. Mimma fil ardi halalan thayyiban. Tapi ada batasan. Batasan. Dari apa yang telah kami jadikan di muka bumi halalan thayyiban, dari yang halal lagi baik. Nah, dengan kita makan minum, insya Allah bertenaga, insya Allah. Dengan kita makan minum, insya Allah bertenaga. Dan dengan tenaga tersebut, insya Allah banyak yang bisa kita lakukan. Baik untuk urusan dunia, baik untuk urusan akhirat. Dan Allah tahu betul itu. Maka itu dalam Islam, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, sahur tadi disunahkan. Apa arti sunah? Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Tunjuk pahala mengerjakan, tidak disiksa orang yang meninggalkan. Artinya kalau tidak bersahur itu apa? Tidak disiksa, tapi rugi dewe. Dari segi hukum sunnah, artinya kalau kita lakukan nambah pahala kita. Kemudian dari segi kebutuhan tubuh kita memang membutuhkan. Bisa dipahami kira-kira? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam kita bersahur, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ternyata paham sebagian kita ada yang keliru juga. Mana? Kalau dulu itu waktu kami masih kecil, belum belajar agama, itu di dusun kami itu bangga betul sebagian orang kalau makan sahurnya itu tengah tahun. Bangga betul kalau makan sahurnya itu di tengah tahun. Sehingga jam 2 itu sudah dianggap agak lama. Jam 2 itu sudah dianggap agak lama. Sehingga berlomba-lomba dari jam 1 mulai. Saya panggil. Saling panggil tangan alun, bahkan dari jam 1 sudah mulai. Nah, siapa yang ada suara dulu, itu merasa hebat. Dianggap hebat, luar biasa itu. Dan alhamdulillah seluruh itu jadi pengen berlomba-lomba
yang terbaik. Tapi setelah anda belajar ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata mengakhirkan waktu sahur itu lebih utama daripada mengawalkan. Dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Zaid bin Sabit pernah cerita. Apa kata beliau? Tasahharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila shalah. Kemudian kami bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Qila. Dan Sabit ditanya, kam kana bainahuma, berapa ukuran antara keduanya itu? Qala, dijawab oleh Zaid bin Sabit, khamsuna ayat. Ukuran selesai kami makan sahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seukuran lebih kurang kalau baca ayat Al-Qur'annya habis 50 ayat. Habis 50 ayat. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada istilah apa? Imsak. Ustaz tanya ibu-ibu, imsak itu masih boleh makan kan? Masih boleh makan minum enggak? Masih. Masih. Tapi kalau imsak dalam artian puasa, nah karena imsak itu ibu secara bahasa dia bisa berarti puasa. Imsak sama artinya dengan asyam. Nah kalau imsak yang dimaksud adalah menahan diri yang sama dengan asyam tadi, maka habis itu tidak boleh lagi. Tapi kalau imsak dalam istilah dalam bahasa Imam Syafi'i, nah itu masih boleh. Ibarat kalau lampu lalu lintas itu dia masih lampu kuning. Kalau ibu bawa motor lampu kuning lewat, tangkap polisi tak? Tidak. Namun memang masih boleh. Nah, imsak dalam bahasa Imam Syafi'i berkaitan dengan masalah puasa ibarat lampu kuning ini tadi. Masih boleh untuk sahur. Tapi hati-hati. Karena lampu kuning itu sudah dekat lampu merah. Kalau nerobos tiba-tiba lampu merah, ada polisi laju trip. Saya itu juga dengan kita sahur. Kalau sengaja sahurnya nunggu imsak, sedang lemak makan, Allahu Akbar, ujung di masjid, anda dalam artian sudah masuk waktu subuh. Masih boleh diteruskan? Tidak boleh lagi. Cak mana dengan makanan-makanan? Itu yang perlu di antara yang perlu dipikirkan juga. Tapi mengakhirkan asal jangan sampai kira-kira habis tadi, yang kalau dalam bahasa Imam Syafi'i tadi sampai imsak, nah itu afdal, lebih utama daripada makan sahur tengah dalam tadi. Kalau niat kita nyontoh Rasul, tak apa-apa. Niat kita nyontoh Rasul mengakhirkan nampak pahala. Ini yang kedua. Kemudian sunnah puasa yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berkenaan dengan masalah ibadah puasa ini, kita juga dianjurkan untuk ngejuk buka wong yang berpuasa itu. Jadi sebelum kita berbuka, nah kita dianjurkan untuk saling njuk buka. Apa manfaat yang bakal kita
terima, masya Allah bu. Ngejok bukuan wong yang berpuasa itu manfaatnya sangat besar bagi kita. Sekurangnya 3 yang bakal kita dapat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Man fattara fihi sha'iman. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan ini, karena maghfiratan lidunubi. Yang pertama yang akan dia dapat dari Allah, Allah akan jadikan dari apa yang dia unjuk itu sebagai kafarat bagi dosa-dosanya. Allah jadikan penebus dosa-dosa kita itu. Jadi dengan kita menunjuk wong yang berbuka puasa, dengan apa yang kita tunjukkan itu, Allah akan jadikan kafarat. Allah akan jadikan penebus dosa-dosa kita. Ustaz tanya, ibu kira-kira ada dosa bu? Jawab tunjuk tangan ibu yang tak ikuti dosa. Ustaz pengen tengok rayunya. Bapak, yakin ada dosa pak? Yakin ada dosa? Ustaz tanya, kira-kira benar kita benar Nabi? Dalam hadis Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un, wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu ada kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Tapi alhamdulillah, yang baik dalam pandangan Allah bukan yang tidak pernah berbuat kesalahan. Tapi kata Nabi, yang baik dalam pandangan Allah itu adalah mereka yang begitu berbuat kesalahan, mereka segera kembali, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara masalah muslim yang rahimahullah berkaitan dengan masalah dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan, kita ada peluang besar untuk supaya dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antara jalan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini, dengan Allah suruh kita memberi buka wong yang berpuasa. Yang mana dengan kita memberi buka kepada wong yang berpuasa itu, kata Nabi, karena maghfiratan lidunubi. Dengan apa yang menunjukkan itu, Allah akan jadikan kafarat, menebus bagi dosa-dosa. Kapan gembira enggak bu? Kira-kira bu? Kalau gembira enggak? Sudah, kalau kira-kira melakukan ini, nah yang kira-kira sampai hari ini belum, mulai hari ini berejo. Mulai hari ini berejo. Jangan kita ambil manfaat ini bu. Kalau nak nunggu Ramadan tahun depan, belum tentu umur kita nyampe. Banyak sudah pelajaran yang ditunjuk oleh Allah. Di sekitar kita baik dosa jauh-jauh. Yang tadinya kita sempat Ramadan bersama-sama dengan dia di Ramadan tahun kemarin, tahun ini mereka sudah tak aktif lagi. Betul Pak kira-kira? Nah kita jadikan pelajaran. Jangan kita nak nunggu Ramadan tahun depan, karena Ramadan tahun depan belum tentu kita nunggu. Karena bertemu kita dengan bulan Ramadan itu bukan nurut kehendak kita lewat, tapi kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan itu karunia Allah yang membuatkan. Untuk lebih jelas penjelasannya, buka YouTube channel Muhammad Haki Antoni. Di situ sudah ada penjelasan yang panjang lebar. Apa bu channelnya tadi bu? Muhammad Haki Antoni. Jangan lupa, ini kalau sudah dibuka, subscribe, like, tonton, and bagikan. Bagikan dengan grup yang ada di HP-nya, bagikan dengan keluarga, bagikan dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan terjadi amal dan ladang ilmu pengetahuan. Kita saling nasihat ini, ibu bapak tak mesti nak maki mulut kita deh.
dosa. Maka tidak ada salahnya kalau seumpamanya terutama kita punya guru dan guru kita apa yang disampaikan oleh guru kita itulah yang kita sampaikan lagi dengan yang lain. Pesan aja Bapak Ibu. Ini manfaat hanya buku yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaat dari kita menunjuk buku kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kata Nabi, wa itqa raqabatihi minan nar. Dengan buku yang ditunjukkan kepada orang yang berpuasa tadi, Allah akan bebaskan kita dari api neraka. Ngapa ma'asyiral muslimin rahimahumullah, wong-wong yang tahu dengan Ramadan ini, mereka sampai berdoa terus kepada Allah supaya Allah sampaikan di bulan suci Ramadan. Karena satu di antara manfaat bulan suci Ramadan, apa kata Nabi? Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan. Awal 10 hari pertamanya adalah hari-hari yang penuh dengan belayar kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan dari 10 hari kedua itu merupakan hari-hari di mana Allah akan memberikan ampunan seluas-luasnya untuk kita. Wa akhiruhu, dan akhirnya 10 hari terakhir itqun minan merupakan hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita dari siksaan api neraka. Tapi sekali lagi Ustaz ingatkan, tentu bagian kalah, jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri diri. Kemudian yang ketiga, manfaat yang akan kita dapat dari kita menunjuk buku kepada orang berpuasa, wa kana lahu mislu ajrihi min khairi ayyin qasa min ajrihi syai'un, kata Nabi. Allah akan berikan pahala kepada kita seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Nah, itu Bapak Ibu, kalau anak anjurkan menunjuk uang buka puasa itu, kalau target kita pahala, boleh kita milih-milih. Boleh kita milih-milih. Ingat dalam hadis ada Nabi bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi illa jum'atus. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak dapat apa-apa kecuali yang dia dapat cuma lapar dan haus. Dalam hadis yang lain kata Nabi, khamsatu asya tuhbitu shaum ay tubtilu sawabah. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Apa itu? Yang pertama al-kadhib, bohong. Kemudian yang kedua wal-ghibah, ngumpat, dari tukang air bohong. Kemudian yang ketiga al-namimah, ngadu domba. Kemudian yang keempat al-yaminul khamus, sumpah palsu. Kemudian yang kelima wan nazar bisyahwat, melihat dengan pandangan yang penuh syahwat. Melihat lawan jenis dengan pandangan syahwat. Nah, kalau kira-kira wong ini aja yang digawe. Ada di antara 5 ini, berarti dia termasuk yang hadis kam min sha'imin laisa lahu min syiyami illa jum'ah. Ada kata pahala ini. Boleh kita lewat. Kita akan dengan wong yang kira-kira dari puasa yang dia lakukan itu dia dapat pahala. Ngapa? Karena ini untuk kita depek. Ini untuk kita depek. Kalau seumpamanya nak kita tunjukkan tadi banyak, tak apa tunjuk kalau. Niatkan yang ini tadi supaya dia sadar. Niatkan supaya dia sadar, supaya hatinya cenderung ke kita untuk selanjutnya kalau kita minta nasihat dia dengar. Tapi kalau yang kita tunjukkan yang dikit, nah jangan sampai nyakiti dia. Nah, sembunyi-sembunyi lah. Bungkus kantong warna hitam. Nah, ada kecengoan kan? Jangan dibuat tenteng depan dia. Rumah tadi sebelahan. Rumah dia lebih dekat, tiba-tiba nyemlah. Kalau keluarga dewek, maklum dia. Ini orang lain.
Ustaz bukan, misalnya wong lain sama baik tapi hebat, hati-hati. Jadi yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sunnah puasa yang kita dianjurkan supaya kita menunjukkan kepada wong yang berpuasa. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini termasuk kekeliruan kita juga kan? Termasuk anak juga waktu lagi kecil merasa hebat kalau seumpamanya wong sudah puasa, wong sudah berbuka, kita masih santai. Ngapa? Karena main logika. Main logika. Puasa itu nahan diri di antara dari makan minum. Tahan lapar, tahan haus. Sehingga wong sudah berbuka masih nyantai. Supaya apa? Supaya dikatakan wong kuat, supaya dikatakan wong tahannya. Tapi dalam Islam ternyata, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak itu. Dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Senantiasa manusia itu berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ternyata antara logika dengan yang sebenarnya beda. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam memang sesuai dengan akal, tapi tidak boleh kita nakal. Oleh karena itu kata Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang ngerti jika kamu tidak tahu. Jangan mentang-mentang ada hadis Nabi, ikhtilafu ummati rahmat, perbedaan pendapat di kalangan umat itu adalah rahmat. Terus kita melok pulau pendapat. Ada ustaz nyampaikan misalnya, kalau aku baca itu, ustaz tadi pakai dalil, kita main logika kita deh. Nah, ini tidak boleh. Ayatnya jelas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang ahli jika kamu tidak tahu. Apalagi masalah agama. Ingat Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hakikat kita ini berjalan menuju kepada antara dua tempat balasan Allah. Apa itu? Satu surga, dua neraka. Kalau kita tidak berhati-hati dari sekarang, ingat kalau sudah nyampe, nyesel kategori lagi. Kita berjalan terus, dan kita berjalan lewat. Tiba-tiba pas nyampe ke api neraka, kira-kira cara ibu, nyesel kan? Maka untuk aman, itu tadi kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang ngerti jika kamu tidak tahu. Allah sudah berikan petunjuk. Allah sudah berikan tuntunan. Ini tuntunan yang kalau kalian lalui kalian akan sampai kepada surga. Ini tuntunan yang kalau kalian lalui kalian akan sampai kepada api neraka. Seluruh itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lengkap dalam Al-Qur'an 30 juz, 114 surah. Sebagian ulama berpendapat 6.666 ayat dijelaskan oleh Nabi melalui hadis-hadis. Sudah lengkap. Dan ulama kata Nabi
al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris di para nabi. Jadi di antara yang diajarkan dalam Islam untuk kita menyegerakan berbuka. Kemudian yang kelima, hendaklah kita berbuka kalau ada kurma itu dengan kurma dulu, atau dengan sesuatu yang manis, atau dengan air sebelum kita makan makanan yang lain. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau ada kurma dulu, atau sekarang ini sudah ada apa? Kurma cair, apa namanya? Sari kurma. Termasuk anak sudah ngerasakan ibu, sebelum kita makan, baik itu sahur misalnya, atau makan sehari-hari. Nah, kita awali dulu dengan minum sari kurma, itu bagus insyaallah. Kalau anak, alhamdulillah terasa, anak emaknya agak panas, tapi alhamdulillah ya, sekarang ya berangsur Allah baik. Bantu doa juga Bapak Ibu, semoga sakit mah yang ada pada negara ini Allah sembuhkan. Kalau berdoa dulu. Jadi ada berapa sunnahnya? Satu, makan sahur. Satu sahur. Nah, sahur itu terserah makan dan minum. Nah, lengkapnya makan minum. Kemudian yang kedua, mengakhirkan waktu sahur. Yang ketiga, kita juga disunahkan untuk menyuruh buka wong yang berpuasa. Kemudian yang keempat, menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang kelima, makan berbuka dengan kalau ada kurma, kalau tak kati dengan sesuatu yang manis, atau mendahulukan air daripada makan makanan yang lain. Ini Bapak Ibu di antara sunnah puasa. Dan masih banyak lagi yang lain. Tadi sudah jam 6, mungkin untuk pagi ini cukup sampai di sini. Akhir kalam